Halo semuanya, selamat datang kembali ya. Jadi di video kali ini saya akan menganalisa beberapa kripto. Kita akan mulai dulu dari Dogecoin, karena kita tahu kalau Dogecoin ini sudah naik lumayan eksponensial ya sejak awal tahun, dan sekarang kita sudah berada di area 0,37 ya, atau sekitar Rp5.000. Nah, kalau saya perhatikan untuk saat ini Dogecoin sedang berada di area resisten. Nah, ini merupakan resisten yang menurut saya bakal jadi sangat penting. Karena kalau kita gagal break dari area resisten ini, kita berpotensi untuk melihat sedikit koreksi kecil lagi. Mungkin bisa retest ke area 0,3 ini. Nah, buat kalian yang udah telat, kalian bisa juga coba akumulasi di area tersebut. Nah, setelah dari area sana, baru kita ekspektasikan adanya kenaikan mungkin ke area 0,5 dolar ini. Oke, untuk saat ini saya akan cenderung wait and see dulu kejadian nantinya apakah dia berhasil break di atas area resisten kuatnya di area 0,37 sampai 0,4 ya, atau dia malah terjadi rejection ke area 0,3 dulu sebelum melanjutkan kenaikannya ke 0,5. Nah, kalau saya targetkan menggunakan Fibonacci extension ya, kita bisa ekspektasikan Dogecoin ini naik ke area 0,57. Karena ini merupakan area resisten dari golden ratio-nya, dan biasanya akan ada sedikit rejection di area-area tersebut. Oke, jadi itu bakal jadi area resisten utama untuk Dogecoin. Nah, tapi kalau dia masih berhasil break di atas area 0,57 ini, kita bisa ekspektasikan harga melanjutkan kenaikan ke area 0,78. Ini juga merupakan area Fibonacci extension dari rasio 2,618. Jadi itu bakal jadi dua area yang cukup penting untuk Dogecoin ini. Oke, sekarang saya akan coba lihat di time frame 4 jam ya untuk cari opportunity yang bagus. Yap, di time frame 4 jam kalau kita perhatikan ini memang masih belum ada rejection kuat di area 0,37. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ini saya akan cenderung wait and see. Kalau terjadi rejection, saya akan tunggu di area 0,35 untuk buy pertamanya, dan untuk buy keduanya ada di area 0,3 sampai 0,31. Jadi itu area yang patut kita pertimbangkan. Nah, tapi kalau dia breakout dan kalian mau coba masuk, kalian bisa coba entry di mungkin di area 0,42 ini ya. Karena kalau dia berhasil break dari area 0,42 ini, saya akan ekspektasikan harga bakal langsung menunjukkan kenaikan ke area 0,57. Nah, tapi candle yang terbentuk di atas area 0,42 ini harus full body candle ya. Tidak boleh terjadi candle wick seperti yang ada di sini. Nah, kalau kita perhatikan candle yang di tanggal 16 April ini wick-nya lumayan panjang ya. Jadi ini biasanya merupakan rejection yang terjadi di area resisten. Nah, yang saya mau lihat untuk besok atau beberapa hari ke depan adalah full body candle dan break di atas area 0,42 ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya buat Dogecoin. Sekarang saya akan lanjutkan ke koin BTT ya. Nah, untuk koin BTT ini kalau kita perhatikan di sini ada satu trend line. Kalau saya gambarkan ini ada di sini ya. Dan kita baru saja break dari area trend line ini. Nah, kalau kita perhatikan ini kita sudah break dan berhasil retest di area trend line tersebut. Nah, kalau untuk support kuatnya BTT, kalau saya perhatikan ini ada di area 0,005. Nah, untuk saat ini kalau saya perhatikan kita berpeluang untuk naik mungkin ke area sekitar 0,009 ya. Jadi kita bisa naik ke area sana dalam mungkin beberapa hari atau minggu ke depan. Nah, kalau dia berhasil naik ke area sini, saya akan ekspektasikan adanya pola inverted head and shoulder muncul. Karena kalau kita perhatikan, ini bisa jadi inverted head and shoulder. Dengan left shoulder-nya ada di area sini, kemudian untuk head-nya ada di area sini, dan right shoulder-nya ada di area sini. Nah, biasanya untuk target inverted head and shoulder, kita bisa ambil 1:1 ya. Yap, jadi minimal kenaikannya kita bisa ekspektasikan resisten yang ada di sini. Ini bakal jadi area opportunity yang cukup bagus buat BTT. Nah, tapi untuk saat ini kalau saya perhatikan dia masih berada di range sideways-nya. Nah, ini mungkin bisa makan waktu sampai beberapa hari ke depan lagi. Sebelum kita melihat clean break dari area sideways-nya. Nah, jadi kurang lebih skenario untuk BTT seperti itu. Nah, target saya
ada di area 0,011 sampai 0,012 ya. Dan kalau area ini break, saya akan ekspektasikan harga naik mungkin ke area 0,016. Nah, tapi untuk saat ini kita akan melihat dulu resisten-resistennya, apakah BTT berhasil break dari area resisten tersebut atau malah reject dari area resisten tersebut. Oke, sekarang saya akan coba lihat di area 4 jam untuk menemukan entry yang bagus. Yap, kalau kita perhatikan, ini kita sedang berada di area sideways dan ini sedang berada di area support ya. Jadi ini bakal jadi area yang cukup bagus buat kita akumulasi untuk BTT ini. Dengan target minimumnya, kalau kita mau trade jangka pendek, mungkin kita bisa ekspektasikan target minimumnya ada di sekitar 0,009. Nah, ini ada sekitar 27%, tapi ini stop loss-nya kita bisa taruh sekitar di area sini ya, 0,006 ini. Jadi kalau saya hitung untuk risk to reward ratio-nya, menurut saya ini cukup bagus. Ini ada 2,77 banding 1 ya. Dan kita hanya risk sekitar 9% untuk dapatin 26-27%. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk trading setup-nya BTT. Kemudian selanjutnya saya akan bahas koin TRX ya. Oke, buat koin TRX ini kita juga bisa perhatikan secara long term kita masih mengalami satu kenaikan. Nah, kalau saya hitung menggunakan Elliott Wave ya, ini lumayan jelas untuk wave count-nya. Sekarang kita sedang berada di area wave 4, dan saya akan ekspektasikan adanya wave 5 lagi ke area yang lebih tinggi. Dan kalau saya perhatikan ya, ini kemungkinan besar bottom dari wave 4 sudah terjadi. Jadi dalam jangka waktu beberapa hari sampai beberapa minggu ke depan, kita akan ekspektasikan adanya sedikit sideways, tapi arah akhirnya bakal ke atas. Jadi kurang lebih seperti itu untuk analisis Elliott Wave-nya. Dan kita bisa perhatikan juga ya, dalam wave 3 ini kita dapat melihat adanya 5 wave juga. Dengan wave 1-nya ada sampai ke area 0,07 ini. Kemudian ini wave 2-nya, wave 3, wave 4, dan wave 5. Jadi menurut Elliott Wave, dalam satu wave besar biasanya juga terdapat 5 wave kecil. Nah, itu bakal jadi wave kecil yang ada di wave 3 ini. Nah, kalau saya perhatikan ya, untuk ABC corrective wave di wave 4 ini sudah selesai. Kalau saya gambarkan, ini ada di sekitar sini ya. Jadi ABC korektifnya ada di sini, dan wave 4-nya sudah bottom. Jadi kalau saya mau cari area entry-nya, saya akan coba lihat di area 4 jam ini. Nah, sekarang kita memang sedang berada di area support ya. Dan ini sebenarnya merupakan area yang cukup bagus buat akumulasi. Tapi kalau kita mau menunggu di area support yang lebih solid, ada di sekitar area 0,012. Jadi itu bakal jadi area yang cukup bagus buat kita akumulasi. Nah, jadi strategi entry-nya kita bisa entry sedikit dulu di area 0,127 ini, kemudian entry kembali dengan posisi size yang lebih besar di area 0,12. Nah, itu merupakan strategi entry yang biasanya saya gunakan ya di berbagai koin. Oke, jadi kurang lebih seperti itu buat entry-nya TRX. Nah, sekarang saya akan coba tentuin untuk target profit-nya untuk TRX. Pertama, kita bisa ekspektasikan harga menuju ke area 0,16 ini. Ini bakal jadi area resisten yang cukup krusial. Kalau saya hitung ini ada sekitar 26%. Nah, tapi untuk target yang lebih tingginya, kalau kita hitung menggunakan Fibonacci, ini ada di sekitar area 0,213. Nah, tapi ini kita harus hold sedikit medium term ya. Jadi bisa beberapa minggu sampai beberapa bulan. Dan ini ada sekitar 65% ya untuk target profitnya. Yap, jadi kurang lebih seperti itu ya buat TRX ini. Sekarang saya akan lanjutkan ke koin terakhir ya, Riv. Nah, untuk coin Riv ini kalau saya perhatikan juga cukup menarik dalam time frame daily-nya, karena saya bisa tarik satu trendline yang ada di sini ya. Nah, trendline ini bakal jadi resisten yang lumayan krusial buat Riv. Kalau kita bisa break di atas area trendline ini, saya akan ekspektasikan adanya kenaikan menuju harga yang lebih tinggi di 0,052 ini. Nah, ini ada sekitar 30% ya opportunity. Nah, tapi perlu kita perhatikan, ini hanya akan terjadi kalau Riv bisa break di atas area trendline ini. Nah, untuk support Riv saat ini ada di area 0,03. Dan kalau saya perhatikan, kita akan berhasil break ya dalam beberapa hari ke depan. Nah, untuk Riv ini sebenarnya saya punya dua skenario ya. Skenario pertama adalah di mana dia akan koreksi lagi di area 0,031 ini sebelum break dari area trendline ini. Nah, untuk skenario kedua, saya akan ekspektasikan dia langsung break di atas area trendline ini. Nah, arah akhirnya tetap akan di area 0,05,
Tapi ini ada dua skenario yang patut kita pertimbangkan. Nah, cara kita nentuin skenario mana yang bakal terjadi, kita bisa lihat nanti ketika harga sudah mulai mendekati area resisten. Ketika terjadi candle rejection yang cukup kuat, artinya kita berpotensi melihat adanya koreksi dulu di area 0,03 sebelum kenaikan terjadi. Nah, tapi kalau rejection yang terjadi hanya rejection kecil seperti ini, kita bisa ekspektasikan dalam beberapa hari mendatang kita akan break dari area trendan ini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, tapi menurut saya untuk entry teknik yang lebih bagusnya, kita harus tunggu break dari resisten ini dulu. Setelah itu baru kita menunggu adanya retest kecil. Nah, dari retest itu kita bisa coba akumulasi. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk strategi RIF. Ini kita bisa buat sebagai short term atau medium trade kita. Oke, jadi seperti itu saja untuk analisa koin kali ini. Nah, tapi sebelumnya saya akan perkenalkan trading contest yang diadakan platform Bitget ini ya. Nah, buat kalian yang mau berpartisipasi di trading contest, kalian bisa langsung join tim yang kalian inginkan. Nah, kalian bisa klik join ini, kemudian klik confirm. Nah, tapi perlu kalian ingat, setelah kalian join di satu tim, kalian tidak bisa join lagi di tim yang lain. Itu yang perlu kita perhatikan ya. Kemudian ini juga ada hadiah buat tim. Jadi ini ada top 1 sampai top 10. Kemudian ini juga ada hadiah untuk individualnya ya. Nah, untuk mengikuti trading kompetisi ini, kita harus mempunyai minimal 50 USDT ya balance dalam akun Bitget kita. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Buat kalian yang mau join, kalian bisa langsung join di platform Bitget ini. Oke, sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.